Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam materi tambahan. Materi tambahan. Karena materi kelas 12 yang terakhir kemarin kita sudah membahas mengenai kritikan esai. Itu materi yang terakhir di semester 2. Ibu memberikan materi kembali, materi-materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang fakta dan opini. Ya, kalian tentunya sudah paham tentang fakta dan opini. Ini hanya mencoba mengingatkan materi yang sudah pernah kita pelajari. Tentang fakta dan opini, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertiannya dulu. Ya, yang pertama, pengertian dari fakta itu adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Jadi fakta juga dapat disebut sebagai hasil dari pengamatan secara objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Nah, jadi di sini fakta, berarti fakta itu adalah suatu kenyataan. Ya, suatu kenyataan yang memang benar-benar terjadi, maka dikatakan dapat bersifat secara objektif, bisa dilihat kebenarannya. Apabila ditanya dapat menjawab beberapa pertanyaan, ya. Misalnya suatu kejadian itu tentang kecelakaan misalnya. Apabila ada orang yang bertanya di mana terjadi kecelakaan itu, dia bisa menjawab daerahnya, tempatnya di mana, gitu ya. Kemudian siapa korbannya, kemudian mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi bisa menjawab beberapa macam pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah opini. Ya. Opini merupakan suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Nama lain dari opini itu adalah ide, pikiran, gagasan, pendapat, ya. Jadi istilahnya dikatakan opini. Kalau tadi fakta itu bersifat objektif, maka opini itu tidak objektif atau bisa dikatakan subjektif. Dapat dikatakan subjektif karena merupakan pendapat atau gagasan seseorang, ya, gagasan, pendapat, ide seseorang yang dituangkan dalam sebuah kalimat yang lebih kecil, kemudian dari kalimat kumpulan kalimat dapat berupa sebuah paragraf, kumpulan paragraf kembali dapat berupa teks atau berupa karangan. Nah, itu pengertiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa fakta itu merupakan kejadian yang sudah atau pernah terjadi dan sudah diuji kebenarannya. Ya, ulangi. Sedangkan opini itu merupakan kejadian yang hanya berupa pendapat atau gagasan dari seseorang saja. Paham ya? Ini harus kalian mengerti dan harus kalian pahami. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri fakta dan opini. Ya, ciri-cirinya di sini. Pertama kita akan bahas dulu ciri-ciri fakta. Yang pertama, bahwa dikatakan bahwa fakta tadi sudah teruji kebenarannya di khalayak umum atau lebih bersifat objektif. Yang kedua, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Kemudian yang ketiga, pernah dilihat oleh manusia atau seseorang serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Jadi itu ciri-ciri fakta ada tiga. Kemudian ciri-ciri opini, tentunya kebalikannya dari ciri fakta. Kalau tadi fakta itu bersifat objektif, maka opini pasti bersifat subjektif karena belum teruji kebenarannya. Ya, belum teruji kebenarannya karena mungkin saja bisa saja terjadi seseorang hanya memberikan pendapat dan gagasannya yang mereka sampaikan, tetapi belum diuji kebenarannya. Ya, jadi maka itu dikatakan bersifat subjektif. Kemudian opini juga ciri yang kedua, tidak memiliki data pendukung.
tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Jadi tidak ada pendukungnya karena tadi hanya berupa gagasan atau pendapat atau ide. Kemudian yang ketiga merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi ya karena merupakan suatu pendapat. Nah, gitu. Paham ya? Ini ciri-ciri opini juga ada 3. Berikutnya yang perlu kalian ketahui, nih, Ibu akan menyampaikan contoh kalimat fakta dan contoh kalimat opini. Nah, ini ada beberapa Ibu ambilkan di sini. Fakta. Ya. Contoh yang ke-1, harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Fakta toh? Tidak ada kan harimau yang berkaki 2. Maka itu kita lihat kalian sudah tahu bahkan sudah paham sekali bahwa harimau itu berkaki 4, ya kan? Kemudian misal lagi oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia misalnya. Pastikan setiap manusia membutuhkan oksigen. Banyak contohnya tidak hanya di sini ya. Ini hanya contoh yang Ibu cari saja, yang Ibu tampilkan saja. Kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Kemudian contoh kalimat opini di sini, rumah itu besar sekali. Mengapa ya di sini Ibu katakan opini? Karena kalimat rumah itu besar sekali, ya, besar sekali. Karena setiap setiap seseorang itu pasti pandangannya berbeda-beda terhadap kebesaran rumah itu. Ada yang mengatakan rumah itu sangat besar, tetapi bagi orang lain ada juga besar apa, itu mah masih sederhana atau masih kecil gitu kan. Maka besar di situ, rumah itu besar sekali itu relatif lah menurut pandangan seseorang ya. Menurut Ibu mungkin melihat rumah yang megah yang besar, mungkin menurut Ibu sudah megah, sudah besar gitu ya. Tapi itu menurut orang lain rumah itu besar sekali atau rumah itu besar sekali, maka belum tentu bagi orang lain mengatakan rumah besar. Mungkin orang itu mengatakan rumah itu kecil atau rumah itu mungkin kurang besar gitu ya. Nah itu. Kemudian ini contoh yang keempat ini. Nih. Makanan buatan ibu sangat enak. Makan enak di situ kan relatif, ya. Tergantung seseorang yang merasakan. Karena enak menurut orang yang satu belum tentu enak menurut orang yang lain gitu ya. Misalnya saja menurut ibu enak sekali ya, tapi belum tentu menurut kalian. Mungkin kalian ini mah sedang-sedang saja, atau makanan buatan ibu itu kurang enak atau juga sangat enak atau enak saja gitu kan. Nah, jadi pandang seseorang itu dalam kalimat opini ini tentunya berbeda-beda gitu ya. Kemudian apabila kalian nanti membuat teks opini, maka di dalam teks opini itu ada struktur teksnya agar kalian bisa atau dapat membuat menulis teks opini. Strukturnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, tesis statement atau pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat berisikan topik tentang sebuah permasalahan yang akan dibahas. Nah, pada paragraf pertama tentunya kalian akan menuliskan apa pernyataan-pernyataan pendapat kalian itu tentang sebuah topik atau tentang sebuah masalah. Kalian tampilkan dulu pernyataan kalian itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua ini argumentasi ya. Argumentasi merupakan pendukung yang akan memperkuat opini yang akan disampaikan. Nah, pendukung berupa fakta. Jadi pendukung itu bisa berupa fakta-fakta tentang topik yang diangkat sehingga memberi nilai objektivitas pada tulisan daripada hanya sekedar opini belaka, ya kan? Tambahan gitu ya maksudnya. Tapi yang pokok utamanya opini gitu. Pada bagian ini penulis berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa yang dikemukakan itu benar. Itu kalau untuk meyakinkan. Kemudian pernyataan ulang pendapat atau reiteration merupakan bagian akhir teks opini atau paragraf yang terakhir ya. Jadi ini bagian teks yang terakhir yang berisi penegasan kembali pendapat yang telah
mukakan, agar pembaca atau pendengar semakin yakin dengan pandangan kalian tersebut. Terkadang juga terdapat argumen yang disertai dengan saran-saran. Jadi itu ada struktur teks opini, ya. Kemudian lanjut, kaidah kebahasaan teks opini. Ini kaidah kebahasaan, berarti kita akan melihat tata bahasanya, ya. Yang pertama ada adverb. Ini merupakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, waktu, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain-lainnya, ya. Jadi di sini dikatakan adverbia itu adalah kata keterangan. Jadi apabila kalian membuat kalimat opini, bisa kalian masukkan kata keterangan. Contohnya ini tadi, ya. Nah, ini yang seperti selalu, biasanya, sebagian besar, waktu, juga menggunakan kata sering atau kadang-kadang atau menggunakan kata jarang dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua berupa konjungsi. Kalian tentunya konjungsi sudah tahu, ya. Itu adalah kata hubung atau kata sambung. Jadi konjungsi merupakan kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata bisa, frasa dengan frasa bisa, kemudian klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi ada kata dan, misalnya ada tetapi, sehingga, ya, dan lain-lain. Bisa kalian lihat banyak sekali kok jenisnya konjungsi itu. Kemudian yang ketiga ada verba material. Verba material ini merupakan verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, ya, kata kerja yang berupa fisik atau peristiwa. Kemudian ada verba relasional. Ini merupakan verba yang menunjukkan hubungan intensitas, ya, hubungan intensitas dan hubungan milik. Hubungan relasi, gitu kan, relasi ada hubungan intensitas antara A dengan B, gitu, ya. Kemudian ada verba mental. Verba mental merupakan verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, ya. Ada juga yang berupa afeksi, misalnya ada kata suka, ada kata khawatir, ya. Kemudian ada juga yang berupa kognisi, misalnya berpikir, mengerti, ya. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra atau sensor dan fenomena. Nah, jadi itu kebahasaan, kaidah kebahasaan pada teks opini. Nah, itu, ya. Jadi Ibu rasa materi tentang fakta dan opini Ibu cukupkan sekian, ya. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Ini belajar yang baik, ya, karena kalian sudah kelas 12, ya. Nanti akan apa, ya, ujian agar bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi dan mendapatkan nilai yang lebih baik. Bu, mohon maaf apabila ada mungkin ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan atau yang tidak sesuai dengan materi. Ibu mohon maaf, ya. Selamat sore, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.